Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu di video pembelajaran, tentunya pembelajaran tematik. Semoga anak-anak Bunda dalam keadaan sehat dan ceria selalu. Hari ini kita akan membahas tentang pembelajaran tematik. Tentunya masih di tema 3, subtema 1, yaitu tentang benda-benda di sekitarku. Tentang pelajaran bahasa Indonesia. Oke, di pelajaran bahasa Indonesia kita akan membahas tentang jenis-jenis benda di sekitar kita. Banyak sekali benda-benda di sekitar kita. Yang pertama adalah benda yang terbuat dari kaca. Apa saja ya benda yang terbuat dari kaca? Nah, ada cermin, ada gelas, ada kacamata, ada piring, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah benda yang terbuat dari logam. Apa saja ya benda yang terbuat dari logam? Nah, ada panci, ada wajan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah benda yang terbuat dari karet. Benda yang terbuat dari karet ada ban, sendal, sarung tangan, karet, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah benda yang terbuat dari kayu, yaitu meja, kursi. Kemudian benda yang terbuat dari plastik. Apa saja ya benda yang terbuat dari plastik? Nah, ada sendok, ada gelas, ada piring, ada gelas, kemudian banyak sekali. Oke, selanjutnya kita akan membahas satu persatu ya, benda yang terbuat dari kaca. Benda yang terbuat dari kaca tadi banyak sekali ya, ada cermin, gelas, sendok, kemudian piring, kacamata. Nah, kita akan mengenal sifat-sifatnya. Kaca bersifat tembus pandang, tahan air, dan tahan panas. Kaca memiliki kelemahan, yaitu mudah pecah. Jadi, kalau tidak hati-hati dalam memegang benda yang terbuat dari kaca, akan mudah jatuh dan pecah. Kemudian kaca sifatnya tembus pandang, digunakan untuk kaca pada jendela. Tetapi tidak hanya kaca pada jendela, ada kala kita melihat kaca digunakan sebagai pintu, dan ada juga kaca yang digunakan sebagai dinding. Nah, banyak sekali ya fungsi dari kaca. Kemudian kaca sifatnya tahan panas dan tahan air, yang digunakan untuk perlengkapan memasak. Jadi kalau kaca yang digunakan untuk perlengkapan memasak itu harus benar-benar tahan api dan tahan panas. Nah, tahan air juga tentunya. Nah, berarti kacanya itu lebih tebal. Selanjutnya kita akan melihat benda yang terbuat dari logam. Nah, apa saja sih benda yang terbuat dari logam? Nah, kita akan bahas di sini. Bahan yang termasuk logam itu ada besi, baja, emas, perak, dan aluminium.
Kemudian, logam memiliki sifat keras, kuat, tidak lentur, cepat menghantar panas, tidak menyerap air dan api. Nah, kemudian logam banyak dimanfaatkan untuk membuat peralatan memasak seperti panci, wajan, dan cerek. Nah, contohnya banyak sekali ya. Yang tadi Bunda juga sudah sebutkan. Itu ada panci, kemudian cerek, wajan, dan lain sebagainya. Kemudian benda selanjutnya adalah benda yang terbuat dari karet. Benda yang terbuat dari karet itu bersifat kuat, lentur, dan elastis. Elastis artinya karet dapat ditarik memanjang, jika dilepaskan akan kembali ke bentuk semula. Nah, contohnya karet. Karet kalau ditarik akan kembali ke bentuk semula. Kelemahan karet yaitu tidak tahan terkena api karena akan meleleh. Kemudian karet dimanfaatkan untuk keperluan misalnya ban, alas sepatu, dan pembungkus kabel. Ada juga sendal, sarung tangan. Benda selanjutnya adalah benda yang terbuat dari kayu. Nah, sifat benda yang terbuat dari kayu yaitu kuat dan tahan lama. Contoh benda yang terbuat dari kayu, ada meja, kursi, almari. Kelemahan benda yang terbuat dari kayu adalah mudah dimakan binatang rayap. Nah, binatang rayap itu binatang yang kecil-kecil yang sering ada di kayu. Kalau kayu itu lama atau sudah tua, nah itu biasanya akan mudah dimakan rayap. Kemudian kayu, proses dari pembuatan kayu, meja ataupun perlengkapan itu ada 8 tahapan. Nah, itu ada urutan untuk membuat jadi kayu yang siap diolah menjadi produk mebel seperti meja, kursi. Itu pertama, kayu diambil di hutan. Kemudian proses kedua dimasukkan ke dalam pabrik. Kemudian lewat proses yang ketiga, penyulingan. Yang keempat itu adalah proses untuk pembuatan kayu dan sebagainya. Begitu juga kertas. Kertas itu juga sama. Prosesnya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Akhirnya bisa kita gunakan kertas untuk menulis, kemudian untuk membuat kerajinan. Nah, itu ada step-stepnya, ada langkah-langkahnya. Jadi prosesnya itu sangat panjang. Selanjutnya adalah benda yang terbuat dari plastik. Sifat dari bahan plastik yaitu ringan, tahan lama, dan tahan air. Benda yang terbuat dari plastik, misalnya peralatan makan seperti sendok, gelas, piring, dan mangkok. Plastik yang digunakan untuk membuat peralatan makan harus aman bagi kesehatan. Jadi tidak sembarangan plastik yang dibuat untuk alat makan, peralatan makan. Jadi paling tidak kualitasnya yang bagus. Kemudian kita mengenal gerakan 4R. Nah, apa saja sih 4R itu? Nah, yang pertama adalah reduce.
Reduce yaitu mengurangi sampah yang kita hasilkan. Contohnya, kita membawa bekal kotak makan supaya kalau misalkan kita belanja membeli nasi, kemudian kita tidak menggunakan bungkus-pembungkus makanan, supaya kita nggak membawa atau membuang plastik. Jadi kita kalau misalkan menggunakan bekal kotak makan, kita bisa cuci dan pakai kembali. Sekaligus hemat juga, kita bisa mengurangi sampah. Yang kedua adalah reuse. Apa itu reuse? Reuse yaitu menggunakan kembali. Contohnya membawa kantong belanjaan. Nah, saat kita berbelanja, biasanya kita akan diberi kantong plastik untuk membawa belanjaan kita. Nah, untuk menghemat dan mengurangi sampah, berarti kita membawa kantong belanjaan sendiri yang dari rumah. Contohnya kantong belanjaan yang dari kain, sehingga kita kalau kotor bisa mencucinya lagi dan kita tidak menambah sampah. Kemudian yang ketiga adalah recycle. Apa itu recycle? Recycle yaitu mendaur ulang barang. Nah, contohnya gelas plastik yang sudah jadi limbah, kita jadikan pot bunga, sekaligus memperindah ruangan. Yang kedua, fungsinya untuk mengurangi sampah yang kita hasilkan. Yang keempat adalah replace. Nah, apa itu replace? Nah, replace yaitu menggantikan benda sekali pakai dengan benda yang berkali-kali pakai. Contohnya mengganti styrofoam dengan bekal kotak makan. Nah, jadi supaya mengurangi sampah penggunaan styrofoam, kita gunakan atau ganti dengan menggunakan bekal kotak makan. Jadi tidak menambah sampah, bisa mengurangi sampah. Tadi untuk recycle tadi bisa juga kita memperbaiki barang-barang yang rusak. Itu contohnya misalkan sepeda kita rusak, tetapi kita nggak usah beli baru, kita bisa memperbaikinya. Replace juga sama, kita bisa menggunakan styrofoam dengan kotak bekal kita, dan kita juga bisa mengurangi sampah. Mulai dari sekarang kita harus bisa menerapkan 4R dalam kehidupan kita. Jadi kita bisa mulai mengurangi sampah dari diri kita sendiri. Jadi mulai sekarang kita bisa melakukan gerakan 4R yang dimulai dari kita sendiri. Oke, sampai di sini anak-anak Bunda. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Sampai bertemu lagi. Namo Buddhaya. Dadah.